Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta webinar nasional Sistem Pengendalian Manajemen. Di sini saya Aditya Rizky Dewi sebagai pembicara pada pagi hari ini akan memaparkan materi tentang implementasi sistem pengendalian manajemen dalam meningkatkan produktivitas dan mengatasi hambatan bisnis online. Bisa di-share PPT saya? Baik, di sini pada tema kali ini yaitu pengendalian manajemen dalam meningkatkan produktivitas dan mengatasi hambatan bisnis online. Next. Nah, di sini ada profil singkat saya, yaitu nama saya Aditya Rizky Dewi. Pendidikan saya itu sekarang di S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas 11 Maret. Lalu asal saya dari Purworejo, Jawa Tengah. Next. Nah, sebagai pendahuluan, apa sih itu sistem pengendalian manajemen? Nah, sistem pengendalian manajemen itu suatu rangkaian tindakan dan aktivitas yang terjadi pada seluruh kegiatan organisasi dan berjalan terus-menerus. Nah, dari definisi tersebut, sejalan dengan tujuan lahirnya sebuah perusahaan, yaitu untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya melalui hasil penjualan produk yang diproduksi, ditawarkan pada konsumen melalui penjualan secara langsung, yaitu door to door tanpa penjualan online. Nah, perusahaan sekarang hidup berkembang ditunjang oleh pengelolaan manajemen yang baik, planning yang benar dengan organisasi, action, dan controlling berjalan sesuai dengan sistem pengendalian manajemen perusahaan. Nah, aturan ini itu berlaku untuk semua jenis perusahaan, baik itu perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, dan perusahaan jasa. Nah, agar perusahaan tersebut itu terus ada dan berkembang secara kompetitif dan bertahan, bertumbuh menghadapi persaingan global yang selalu berubah mengikuti perubahan zaman dan teknologi. Bisa di next. Nah, di sini akan membahas mengenai apa itu digital marketing. Nah, saat ini itu dunia berada di era 4.0 atau era digitalisasi, terutama di digitalisasi marketing yang melahirkan perusahaan perintis, startup, ekakon, unicorn, dekakon seperti Amazon, Alibaba yang menguasai pasar dunia dengan digitalisasi marketingnya melalui konsumen dengan hanya sentuhan layar smart gadget tanpa bertemu langsung dengan konsumen. Nah, sistem penjualan online itu sudah mulai berkembang selama 5 tahun terakhir. Lalu apa sih digital marketing itu? Digital marketing itu merupakan pemasaran yang menggunakan platform yang ada di internet dalam melakukan kegiatan menjangkau pada target konsumen. Nah, selain itu digital marketing itu bisa juga disebut sebagai pemasaran, web marketing, online marketing, atau e-marketing, atau biasa juga e-commerce adalah pemasaran produk atau jasa melalui internet. Nah, perubahan pemasaran ini itu memaksa semua perusahaan mengubah sistem penjualan dari sistem konvensional dengan menunggu konsumen datang melakukan transaksi di tempat penjualan online dengan sistem jemput bola dengan cara melakukan penawaran barang lewat media sosial. Biasanya itu bisa menggunakan Instagram, Facebook, WhatsApp, atau website dari perusahaan sendiri. Nah, digitalisasi marketing itu terus berkembang dan diminati oleh para konsumen karena shopping hanya dengan satu jempol pada smart gadget, pesan, bayar barang, datang tanpa ribet, seperti itu. Nah, salah satu di antaranya itu yaitu internet sebagai advertising tools yang memiliki tujuan untuk mempromosikan dan menjual produk menggunakan iklan melalui internet dengan media sosial yang telah berkembang untuk melakukan kegiatan jual beli serta memberikan informasi suatu brand yang biasa disebut itu e-commerce, seperti itu. Next. Nah, setelah ini akan membahas tentang kinerja atau performance perusahaan. Nah, kinerja atau performance merupakan
gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Nah, sejalan dengan definisi tersebut, sehingga perusahaan ini memiliki target pendapatan atas penjualan produk yang mereka miliki. Customer service itu biasa diberikan target penjualan per hari minimal 30% dari chat atau inquiry yang masuk per hari. Begitu pula target penjualan per bulan sama yaitu minimal 30% dari total penjualan. Nah, tapi pada kenyataannya itu perusahaan itu biasanya seringkali ditemukan customer service yang belum dapat mencapai target penjualan yang sudah ditentukan setiap bulannya. Nah, karena hasil penjualan tidak sesuai dengan budget iklan yang dikeluarkan, di mana salah satu penyebabnya adalah kurang tanggapnya customer service dalam merespon atau membackup calon customer dan tidak maksimal dalam menjalankan kelebihan dari produk yang diiklankan, seperti itu. Next. Nah, di sini akan membahas implementasi sistem pengelolaan manajemen di 6 aspek. Yang pertama itu ada pada aspek pada pembagian pertanggungjawaban kerja organisasi, lalu yang kedua ada pada strategi digital marketing, yang ketiga ada penyusunan dan realisasi anggaran, keempat ada pusat pendapatan, yang kelima pada penyusunan laporan keuangan, dan keenam pada peningkatan total quality management. Next. Nah, yang pertama itu ada implementasi sistem pengendalian manajemen pada pembagian pertanggungjawaban kerja organisasi di perusahaan, pada perusahaan. Nah, mengenai pembagian pertanggungjawaban pada perusahaan seringkali belum maksimal. Contohnya itu seperti ada beberapa staf yang ditempatkan pada divisi yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikannya, sehingga kurang memahami tentang pekerjaannya, yaitu misalnya pada divisi keuangan, yaitu admin keuangan, latar belakang pendidikannya hanya yang lulusan jurusan ekonomi syariah, dan yang lain jurusan non keuangan, itu bisa lulusan S1 pertanian, S1 hukum, dan S1 pendidikan bahasa Inggris, seperti itu. Lalu yang next, bisa next. Lalu yang kedua ada implementasi sistem pengendalian manajemen pada strategi digital marketing pada perusahaan. Nah, perusahaan dalam mengimplementasikan sistem pengendalian manajemen terkait strategi digital marketingnya itu bahwa strategi yang digunakan itu memasarkan produk yang dijual dengan cara mengiklankan di berbagai sosial media seperti di Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, seperti itu, dengan berbayar, dan admin iklan harus membuat iklan yang menarik agar dapat menarik konsumen dan produk yang dipasarkan agar selalu booming dan dapat bersaing dengan pesaing. Nah, kemudian untuk mengontrol dan monitoring beberapa chat yang masuk, beberapa biaya iklan yang sudah dikeluarkan itu menggunakan aplikasi Facebook Ads, TikTok Ads, seperti itu. Next. Nah, yang ketiga ini ada implementasi sistem pengendalian manajemen pada penyusunan dan realisasi anggaran pada perusahaan. Nah, jika suatu perusahaan itu tidak membuat penyusunan anggaran per bulan maupun per tahun, itu biasanya karena tidak memproduksi langsung produk yang dijual, sehingga tidak menyusun anggaran biaya untuk produksi. Nah, oleh karena itu memasarkan produknya itu bisa melalui online, sehingga perusahaan hanya berfokus pada biaya periklanan saja, dan pada biaya periklanan itu yang dikeluarkan fleksibel setiap harinya dengan melihat kondisi iklan pada hari itu. Nah, jika pergerakan iklan pada hari itu baik dan berpotensi, bisa saja perusahaan itu menambah anggaran biaya iklannya.
Begitu juga sebaliknya, jika kondisi pergerakan iklan pada hari itu dikatakan kurang berpotensi, maka biaya iklan bisa dikurangi. Next. Nah, yang keempat ini ada implementasi sistem pengendalian manajemen pada pusat pendapatan perusahaan. Nah, pada perusahaan itu biasanya untuk mengukur dan meningkatkan produktivitas sesuai dengan sistem pengendalian manajemen itu dengan membandingkan tingkat pengembalian output dibagi dengan input. Nah, dengan mengukur biaya iklan yang dikeluarkan dengan jumlah penjualan yang diperoleh per hari itu. Jika anggaran yang dikeluarkan sebesar misal 1 juta, maka customer service harus mampu menjual produk minimal 20 pieces dengan harga satu piecesnya itu 99.000, sehingga pendapatan yang dihitung itu sebesar 20 pieces dikali harganya 99.000, yaitu 1.980.000. Nah, jika penjualan di bawah target minimal dianggap belum produktif. Kemudian dalam meningkatkan produktivitas perusahaan biasanya akan memberikan penghargaan, yaitu reward, untuk dapat dijadikan sebagai motivasi agar penjualan dapat ditingkatkan. Seperti itu. Next. Lalu yang kelima, ada implementasi sistem pengendalian manajemen pada penyusunan laporan keuangan pada pada perusahaan. Nah, pada perusahaan yang belum maksimal dalam menerapkan sistem pengendalian manajemen pada penyusunan laporan keuangan biasanya terjadi itu karena terdapat individu yang merangkap jabatan. Ya, terdapat ini yang merangkap jabatan karena tidak ada pembagian tugas yang baik, seperti mencatat pengeluaran maupun pemasukan, dan yang membuat laporan keuangan itu hanya satu individu, yaitu manajer keuangan. Nah, kegiatan memeriksa, mengawasi, dan mengevaluasi laporan keuangan itu dilakukan oleh direktur utama atau ownernya. Tidak ada terdapat dari audit internal maupun audit eksternal yang memeriksa, mengawasi, dan mengevaluasi laporan keuangan perusahaan. Seperti itu. Next. Lalu yang keenam, ada implementasi sistem pengendalian manajemen pada peningkatan total quality management pada perusahaan. Nah, memahami konsep mutu yang diinginkan pelanggan, yaitu kepuasan pelanggan, di mana sangat diutamakan dengan meningkatkan pelayanan dari customer service agar selalu fast respon dan berusaha untuk meningkatkan kualitas produk. Nah, untuk mengetahui hal ini, perusahaan memberikan ruang bagi pelanggan untuk dapat konsultasi atas keluhan dan saran dengan membuat grup khusus untuk saling sharing agar dapat meningkatkan pelayanan kualitas produk ke depannya. Nah, perusahaan itu untuk mengetahui kebutuhan pelanggan, yaitu biasanya melakukan analisis perilaku konsumen dengan cara melihat perkembangan pasar, mengamati, mencatat data, dan informasi dari pelanggan sehingga dapat mewujudkan produk apa yang diinginkan pelanggan. Next. Nah, di sini ada hambatan, apa saja hambatan di bisnis online ini. Yang pertama itu kompetitor yang lebih kompetitif. Yang kedua ada kurangnya pemahaman tentang digital marketing. Yang ketiga ada customer service yang tidak fast respon terhadap calon customer dan pelanggan. Lalu yang keempat ada keterlambatan dalam pengiriman. Yang kelima ada pembatalan dan retur pesanan dari customer. Yang keenam ada kesalahan dalam pengemasan. Next. Nah, selanjutnya ini juga ada hambatan dari implementasi sistem pengendalian manajemen secara maksimal pada perusahaan. Nah, yang pertama itu ada implementasi sistem informasi manajemen belum maksimal. Nah, seringkali di perusahaan itu belum diterapkan secara maksimal sistem informasi manajemen perusahaan. Nah,
Itu biasanya karena tidak adanya software yang khusus yang memberikan informasi mengenai ketersediaan produk yang dijual. Nah, hal ini itu menjadi hambatan dalam penerapan sistem pengendalian manajemen. Lalu yang kedua ada implementasi sistem informasi akuntansi belum maksimal. Nah, sistem informasi akuntansi belum terkoordinir dengan baik dalam perencanaan dan pencatatan akuntansi dan laporan keuangan itu masih dicatat dan dikelola oleh satu individu saja, seperti yang saya dijelaskan di awal. Yang ketiga itu ada implementasi sistem pengendalian internal itu belum maksimal. Nah, belum sepenuhnya mengimplementasikan aktivitas sistem pengendalian internal secara keseluruhan dengan baik itu karena tidak adanya perencanaan anggaran, masih adanya rangkap jabatan dan pengawasan laporan keuangan hanya dilakukan oleh direktur utama atau owner itu. Nah, hal ini tuh menjadi penghambat implementasi sistem pengendalian manajemen. Lalu yang terakhir itu ada tidak adanya audit internal dan audit eksternal. Nah, belum adanya audit internal maupun audit eksternal itu yang memeriksa, mengawasi, dan mengevaluasi laporan keuangan, di mana pemeriksaan, pengawasan, dan evaluasi laporan keuangan itu hanya dilakukan oleh direktur utama atau owner tersebut. Itu. Next. Nah, di sini ada saran untuk dari hambatan-hambatan tadi. Nah, saran yang pertama itu sebaiknya dalam merekrut staf dan karyawan itu memilih dengan latar belakang pendidikan yang sesuai berdasarkan tugas dan jabatan yang akan ditanggungjawabkan pada perusahaan, agar nantinya itu tidak terjadi kesalahan yang dapat meningkatkan produktivitas suatu perusahaan itu sendiri. Lalu saran kedua itu perusahaan itu sebaiknya menambah staf pada divisi keuangan. Nah, ini bertujuan agar dapat dipisahkan bagian pencatatan, pengeluaran, dan pemasukan dan penyusunan laporan keuangan agar tidak terjadi rangkap jabatan seperti tadi. Lalu yang ketiga, perusahaan itu sebaiknya menambah tim audit internal sehingga kegiatan memeriksa, mengawasi, dan mengevaluasi laporan keuangan itu dilakukan dengan baik agar tidak lagi dilakukan oleh direktur utama atau ownernya. Lalu saran yang keempat itu ada sebaiknya perusahaan itu melakukan perencanaan anggaran iklan setiap bulan. Hal ini dilakukan agar dapat mendeteksi seberapa besar biaya iklan yang telah dikeluarkan dan juga dapat mengukur tingkat pengembalian sehingga pengendalian manajemen itu bisa diterapkan lebih baik. Nah, saran yang terakhir yaitu sebaiknya perusahaan itu bisa membuat job desk dan standar operasional prosedur atau SOP yang jelas untuk seluruh staf dan karyawan, terutama customer service, agar tidak merespon customer di luar jam kerja yang mengakibatkan produktivitas itu menurun. Seperti itu. Next. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan on mic atau raise hand. Terima kasih. Ya, Azahra Jihan, silahkan. Oke, Mbak Dewi, saya Azahra Jihan izin bertanya nih, Kak. Jadi itu kan bisnis online tuh pasti punya hambatan ya. Nah, gimana sih cara mengatasi hambatan bisnis online itu pada suatu perusahaan? Terima kasih. Sama-sama. Oke, pertanyaannya bagus banget ya. Aku langsung jawab ya. Aku izin jawab. Nah, benar. Tadi saya sudah jelaskan juga di awal adanya hambatan-hambatan di bisnis online itu. Nah, gimana sih cara mengatasi hambatan bisnis online dengan menerapkan sistem pengendalian manajemen secara maksimal sehingga hambatan bisnis online tersebut dapat dianulir atau ditiadakan. Nah, untuk hambatan yang pertama tadi, yang kompetitor yang lebih kompetitif. Nah, untuk mengatasinya itu, perusahaan itu menunjukkan keunikan produk, membuat
video yang menarik, kemudian memberikan promo seperti promo beli 2 gratis 1, bisa seperti itu. Lalu bisa menjaga loyalitas pelanggan sesuai dengan sistem pengendalian manajemen sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Lalu untuk yang hambatan kedua tadi ada kurangnya pemahaman tentang digital marketing. Nah, untuk hambatan ini dapat diatasi berdasarkan sistem untuk mengatasi berdasarkan sistem pengendalian manajemen pada perusahaan itu bisa dilakukan perekrutan karyawan yang paham tentang digital marketing atau admin iklan yang bertugas untuk mengelola iklan agar cepat diterima oleh pihak misalnya TikTok atau Facebook atau WhatsApp atau Instagram, lalu untuk mengecek traffic hingga mengubah menjadi konversi dan dapat meningkatkan tingkat pengembalian dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Lalu untuk hambatan yang ketiga itu customer service yang tidak fast respon terhadap calon customer dan pelanggan. Nah, untuk hambatan ini itu bisa diatasi dengan semua customer service itu di scan barcode pada WhatsApp sehingga kinerjanya itu dapat diawasi. Kemudian ketika sudah diawasi namun tidak fast respon yang mengakibatkan penjualan menurun itu, hal ini tuh harus ditindak tegas oleh HRD dari perusahaan itu sendiri dan diberikan surat peringatan agar fokus terhadap pelanggan. Nah, perusahaan itu memberikan nomor telepon pengaduan pada paket pesanan untuk memberikan kritik dan saran mengenai kinerja customer. Seperti itu. Lalu yang keempat itu, hambatan keempat itu ada keterlambatan dalam pengiriman. Nah, biasanya untuk mengatasi keterlambatan dalam pengiriman ini agar sesuai dengan penerapan sistem pengendalian manajemen itu perusahaan dapat mengganti ekspedisi. Kemudian bekerja sama dengan misalnya ekspedisi JNT untuk membayar via COD dengan membuat perjanjian kerjasama dan kesepakatan yang jelas untuk memberikan biaya COD yang lebih murah. Kemudian kecepatan pengiriman itu lebih dimaksimalkan sehingga pelanggan tidak merasa dikecewakan. Lalu untuk hambatan yang kelima, itu ada pembatalan dan retur pesanan dari customer. Nah, untuk mengatasi hal tersebut yang sesuai dengan sistem pengendalian manajemen tentunya itu bisa dengan meningkatkan kualitas dalam pengemasan paket dengan melakukan double wrapping, dengan menambah double wrap, dan menambahkan stiker bertulisan fragile. Nah, itu agar pihak ekspedisi itu lebih berhati-hati dalam proses pengiriman paket. Nah, selanjutnya itu untuk mengatasi hambatan kurir yang malas yang malas mengantarkan paket sampai alamat tujuan, yang pertama ada grup khusus ya tentunya untuk melaporkan kinerja dari kurir ekspedisi itu sendiri, dan yang kedua itu dengan menghubungi call center pusat dari pihak ekspedisi agar dapat ditindaklanjuti. Lalu untuk yang hambatan terakhir itu yang kesalahan dalam pengemasan. Nah, ini cara mengatasinya itu yang sesuai dengan sistem pengendalian manajemen perusahaan itu perusahaan sendiri sepakat untuk menambah karyawan untuk bagian pengemasan produk yang berbeda. Seperti misalnya kalau perusahaan body care itu ada sabun sendiri, sampo sendiri, seperti itu, lotion sendiri. Nah, sehingga kesalahan pengemasan itu dapat diminimalisir dan dihindari. Seperti itu, Mbak Zahra. Wah, berarti kendala bisnis online itu banyak banget, tapi juga pasti ada cara penyelesaiannya gitu ya, Mbak. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya mau bertanya. Iya, silahkan. Tetapi maaf, muka saya kadang muncul, kadang enggak, karena background-nya kurang mendukung. Iya, tidak apa-apa. Silahkan. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana sebenarnya struktur perusahaan bisnis online yang menjual sebuah produk dan bagaimana sistem penjualannya. Terima kasih. Nah, sama. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Devi Berliana. Sangat bagus. Saya izin menjawab.
Tadi pertanyaan bagaimana struktur perusahaan bisnis online yang menjual sebuah produk itu dan bagaimana sistem penjualannya. Nah, struktur organisasi perusahaan bisnis online itu biasanya mempunyai tingkatan, yaitu dari owner sekaligus direktur utama, dan kemudian setiap distributor itu biasanya mempunyai reseller. Kemudian setiap reseller lagi itu bebas untuk merekrut customer service tergantung budget iklan yang dikeluarkan yang dikeluarkan. Nah, semakin besar budget iklan, maka semakin banyak pula customer service yang dibutuhkan. Nah, customer service ini masih ada terdiri dari customer service kontrak, yaitu karyawan yang sudah dikontrak dan bekerja langsung di kantor. Nah, untuk customer service rumahan itu yaitu karyawan yang bisa bekerja dari rumah tanpa perlu ke kantor dan tidak terjalin kontrak seperti itu. Nah, terus bagaimana sih sistem penjualannya untuk bisnis online ini? Nah, sistem penjualannya itu dengan cara mengiklankan produk melalui sosial media seperti yang saya sudah sebutkan tadi, bisa melalui Facebook, TikTok, WhatsApp, Instagram. Nah, untuk menarik pembeli dengan memberikan informasi-informasi dan manfaat produk dengan membuat foto atau video yang menarik sehingga konsumen itu mau untuk mengklik iklan, kemudian akan langsung terhubung ke WhatsApp, dan disinilah customer service itu dituntut untuk mampu berinteraksi atau menawarkan produk yang dijual dan meyakinkan konsumen dengan menjelaskan keunggulan dari produk yang kita jual tersebut sehingga konsumen itu dapat tertarik untuk membelinya. Nah, untuk selanjutnya itu untuk promosi atau mengiklankan produk di media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok itu pastinya membutuhkan budget atau modal yang tidak sedikit, karena dari setiap inquiry atau iklan yang diklik oleh customer itu berbayar. Nah, semakin banyak calon customer yang mengklik iklan tersebut, maka semakin banyak pula budget yang dikeluarkan. Oleh karena itu, chat atau inquiry tersebut harus dimanfaatkan dengan baik dan diusahakan untuk dapat closing seperti itu, Mbak Devi. Pak menjawab? Jawabannya sangat bagus sekali. Saya sudah mengerti sekarang. Terima kasih. Sama-sama. Saya rasa cukup. Terima kasih untuk para peserta yang sudah hadir pada webinar nasional Sistem Pengendalian Manajemen ini. Saya meminta maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.